Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan membawa Anda ke permainan masa lalu teman-teman, pada final Speed Chess Championship 2017 antara Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura, di mana pada momen itu mereka sedang top-topnya teman-teman. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, lalu pion ke C4 dan G6 mempersiapkan Fianchetto gajah, kuda ke F3 dan gajah ke G7 King's Indian Defense, lalu B4 teman-teman. Pion ke B4 dinamakan dengan variasi Santa Sierra pada King's Indian Defense. Pion ke D6 dilanjutkan Hikaru, pion ke E3, lalu rokade dan gajah ke E2 mempersiapkan rokade. Pion ke E5, kuda ke C3, E4 saat ini mengancam kuda, kuda ke D2, lalu benteng ke E8 menambah support terhadap pion, gajah ke B2 saat ini, H5 berlanjut, H3, H4, B5, lalu pion ke C6 langsung juga menawarkan pion, A4 berlanjut mensupport, gajah ke F5, A5, lalu A6 menghentikan pion. Juga teman-teman, apabila ditutup posisi ke depan juga cukup leluasa dari hitam sehingga ditukarkan oleh Magnus Carlsen. Pion memukul kembali, lalu rokade. Kuda B ke D7 berkembang, kuda ke-4, sebuah langkah yang menarik di mana Magnus Carlsen mengorbankan pionnya dan Hikaru menerima pion. C5 saat ini di mana teman-teman membuka gajah ke depan, mengaktifkan juga di sini kuda, juga menempatkan kuda ke depan. Inilah kompensasi pengorbanan pion dan menteri langsung juga mundur. Karena seperti ini, apabila dicoba langkah lain, semisal tidak menerima D5 misalkan, masalahnya kuda ke B6 cukup kuat teman-teman, menteri akan terjebak. Menteri ke B4, menteri ke C2, langkah selanjutnya teman-teman, bagaimana menghentikan ini? Tentu tidak ada yang bisa teman-teman, semuanya sudah dikontrol oleh putih, di mana kuda memukul kuda, gajah ke C3, menteri terjebak. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini, menteri ke C7 langsung, maka pion memukul pion, menteri menerima, kuda ke C4 saat ini tempo mengancam menteri ke C7 dan kuda ke C5 menawarkan kuda, juga menekan pion tentunya. Di sini A5 berlanjut, gajah ke C3 lagi-lagi menekan pion, kuda juga memukul kuda, pertukaran. Di dalam posisi langkah gajah bermanuver tempo mengancam kuda adalah sebuah opsi. Ditempatkan juga kuda menawarkan pertukaran gajah. Maka gajah mukul gajah, raja menerima, menteri ke D4 skak, lalu raja ke G8, kuda ke D6 saat ini mengancam benteng, benteng ke B8, gajah ke C4 mengancam kuda, juga ke depan langsung mengepin pion terhadap raja. Benteng ke B4 berlanjut langsung juga mengepin gajah. Benteng ke B1 menawarkan benteng, benteng ke B8, pertukaran terjadi di sini, pion menerima. Yang terjadi teman-teman, apabila dicoba bahwa benteng menerima, di sini ada langkah pamungkas yang bisa ditemukan oleh putih. Coba Anda pause video ini, apa kira-kira langkah brilian yang bisa dilakukan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke E8. Mengapa ini langkah brilian? Kita lihat di sini mengancam menteri. Apabila menteri menyelamatkan diri, maka masalahnya kuda ini juga mensupport petak G7. Menteri ke G7 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, bukan benteng menerima tetapi pion, maka berlanjut gajah juga memukul kuda, pertukaran. Di sini langsung menteri juga memukul pion teman-teman, menekan ke depan. Sebuah opsi yang cukup menarik di dalam posisi ini bahwa kuda memukul juga gajah, sebuah opsi. Pertukaran benteng ke A6 saat ini bermanuver ke depan untuk mendukung skakmat, di mana benteng ke E8, langkah benteng juga terlebih dahulu mencegah menteri ke depan, sebuah opsi. Memang apabila langsung ke H6 ada menteri juga langsung mencegah teman-teman. Namun di dalam posisi ini kita kembali bahwa Magnus langsung menerima pion, maka berlanjut gajah ke E6 mengancam menteri, menteri kembali dan F5 saat ini. Menteri ke F6 langsung menekan, gajah ke F7, C6 berlanjut, lalu B3 juga mempersiapkan pion promosi, benteng ke B1 mencegah, benteng ke B6 menekan pion, benteng ke A1 di mana juga melakukan skak, mewajibkan benteng mundur.
Karena seperti ini, apabila dicoba langsung menerima pion ini, masalahnya melakukan skak sangat berbahaya. Menteri tentunya wajib diberikan. Apabila raja berpindah, masalahnya benteng ke-8 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini, benteng ke-8 langsung, maka kuda juga langsung memukul gajah. Menteri menerima, menteri ke-6, tempo mengancam benteng, benteng ke-8, dan di dalam posisi benteng menambah support ke depan terhadap pion adalah sebuah opsi, tetapi dibuang tempo dengan benteng ke-A5. Saat ini, pion melaju juga sebuah hal yang bisa dilakukan, tetapi terlebih dahulu menekan pion. Benteng ke-A7, maka benteng langsung memukul pion. Di sini menteri ke-4 ancaman skakmat, benteng melakukan skak, raja ke-2, menteri ke-8 skak, pion menutup dan pion memukul pion skak. Apa yang harus dilakukan? Raja wajib berpindah. Apabila diterima teman-teman pion ini, masalahnya ini akan kembali sebanding karena dilakukan skak. Kita lihat, salah berpindah cukup fatal ke depan, tentunya harus ke H1, maka akan terjadi langkah repetition. Kita kembali di sini tentunya raja ke G2 tidak menerima pion, maka berlanjut benteng langsung juga ke J7 karena mencegah skakmat. Di sini dilakukan skak, raja berpindah, benteng ke A8 mengancam menteri, menteri ke B7 menawarkan menteri, menteri ke-8 tentunya opsi terbaik. Seperti ini teman-teman. Bagaimana bang jika tidak langsung dilakukan skak? Masalahnya raja dapat melarikan diri teman-teman. Dilakukan skak, benteng dapat menutup, justru hitam akan kembali lebih baik. Dilakukan skak, menteri menutup dan pion ini ke depan tak terhentikan. Oke, oleh sebab itulah di dalam posisi menteri ke-8 opsi terbaik. Raja ke H6 menghindar, dilakukan skak saat ini. Raja ke G7 dilakukan skak, raja ke F7, benteng juga langsung melakukan skak, raja ke 6. Disinilah teman-teman posisi kritikal dan waktu juga tentunya sudah mulai krisis. Benteng ke F6 skak dilakukan teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi bahwa menteri ke F6 skak adalah sebuah opsi yang cukup menarik, memang cukup sulit dikalkulasi, apalagi ini juga final Speed Chess Championship, di mana raja berpindah ke D5. Di dalam posisi apabila langsung dilakukan skak ada benteng menutup, disarankan benteng ke E8 mensupport menteri ke depan. Apa yang harus dilakukan? Semisal B2, maka menteri ke D4 skak, raja ke C6 dilakukan skak, dan ini pun pola skakmat teman-teman. Raja ke-6, maka saat ini dilakukan skak, memaksa tentunya raja terus bergerak. Raja ke D7, menteri ke E7 skak, raja ke C8, maka menteri ke E8 adalah skakmat. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi Magnus Carlsen memilih benteng ke F6 skak, sehingga di sini Hikaru Nakamura survive. Ia langsung juga raja ke D5, menteri ke D8 skak, raja ke C4, dilakukan skak, raja ke B5, benteng ke D6 saat ini melakukan skak ke depan, benteng ke C4, di mana mengancam menteri. Menteri yang melakukan skak adalah opsi teman-teman untuk tetap sebanding, tetapi benteng ke D5 dilakukan skak, dan disinilah bahwa Hikaru comeback teman-teman. Raja ke B4 berlanjut, dilakukan skak, raja langsung juga mendekat sambil ke depan mempersiapkan pion promosi, dan ini menjadi keunggulan bagi hitam. Dilakukan skak, benteng menutup, menteri melakukan skak, tentunya pion menutup juga mempersiapkan promosi. Dilakukan skak, menteri menutup, benteng memukul benteng, pertukaran saat ini. Menteri juga melakukan skak saat ini, langsung juga ditutup teman-teman. Setelah juga melarikan diri dari tempo skak, di mana menteri ke D2 pion memukul pion pertukaran, menteri ke D3 dilakukan skak setelah raja ke B3. Di sini juga Magnus Carlsen menyerah dan Hikaru memenangkan permainan, di mana ia menyadari dilakukan skak, raja akan bisa kabur teman-teman, dan tidak ada lagi tempo skak ke depan karena menteri menutup memaksa pertukaran menteri dan pion tak terhentikan promosi. Luar biasa bagaimana hasil permainan yang cukup sengit pada final Speed Chess Championship 2017 antara Hikaru menghadapi Magnus Carlsen. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 82,6% dan Hikaru Nakamura 91,9%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat request saran dari Anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.